Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan ya pasal penggunaan alat siwak. Ya, analisis i'rabnya. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa inna ma qala wa ghairihi liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin. Di sini musannif itu mengatakan wawirihi dan selain azam, ya, wawirihi artinya dan selain azam. Agar apa? Agar wawirihi ini itu mencakup mencakup perubahan mulut yang disebabkan bukan karena azam. Perubahan mulut yang disebabkan bukan karena azam itu contohnya apa? Contohnya ka'akli dirihin karihin, seperti seseorang itu memakan makanan yang memiliki bau yang tidak enak. Contohnya min saumin, bawang putih, wabasolin, bawang merah, wawirihima dan lainnya, dan selain bawang merah ataupun bawang putih. Ya bisa jengkol, bisa terasi, pokok yang lain ya. Wasani, adapun yang kedua, yakni kondisi di mana siwakan itu sangat disunahkan. Yang nomor 2, waktunya kapan? Adalah indal qiyami ay al istiqadi minan naumi, yaitu ketika bangun tidur ya. Nah, terjemahnya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang untuk analisisnya. Wa innama ini kita analisis yang gampang saja ya. Wawnya di situ saya jadikan sebagai waw istinaf. Kemudian bukan waw ataf ya, bukan waw ataf karena wa innama di sini terletak setelah huwa takul akli, kemudian wa innama itu enggak ya. Saya jadikan waw istinaf. Kemudian yang innama di situ adalah huruf hasar ya, atau adat hasar. Kemudian qala di situ adalah fi'il madhi yang mabni fathah ya, mabni maklum juga. Nah, berhubung ini adalah fi'il yang mabni maklum, maka membutuhkan yang namanya fa'il, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke musannaf ya. Wa ghairihi, nah ini kalau kalian bacanya adalah syarah yang seperti yang saya baca ini, maka wa ghairihi ini posisinya sebagai maf'ul bih ya. Tapi kalau yang kalian baca itu matan, berarti yang kalian baca itu inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Maka wa ghairihi ini adalah ataf nasab ya. Wawnya di situ sebagai huruf ataf, ghairihi sebagai ma'tuf dari kalimat azmin ya. Nah, gitu. Nah, berhubung yang saya baca di sini adalah syarah, maka wa ghairihi ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari qala. Ya, jadi kalau saya terjemahkan wa innama qala, ini terjemah dari Jawa ya. Wa innama qala lan angin pestine wis dawuh sinten musannaf wa ghairihi ing ucapan wa ghairihi. Gitu ya. Jadi mentakdirkan lafaz qaula. Qala al musannifu qaula wa ghairihi gitu. Nah, berhubung wa ghairihi ini itu yang ghairihi dibaca jar, maka mau nggak mau harus saya jelaskan kalau wawnya di situ adalah waw ataf dari bukan waw ataf, kemudian yang ghairihi itu ma'tuf dari kalimat azmin yang sebelumnya. Berhubung azmin yang kalimat sebelumnya itu dibaca jar, maka ghairihi ini juga dibaca jar. Nah, di sini untuk ghairihi itu berupa idhofah, ghairi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Gitu. Kemudian selanjutnya yasmala, syamila yasmalu. Di situ untuk lamnya adalah lam huruf jar. Lam huruf jar ya. Bukan lam juhud lah ya, bukan lam juhud. Di sini lam huruf jar. Kemudian kalian timbul pertanyaan, kenapa kok di sini lam huruf jar padahal setelahnya itu adalah kalimat fi'il? Padahal yang namanya huruf jar itu kan pasti masuk kepada kalimat isim. Karena yang bisa menerima i'rab jar itu hanya kalimat isim. Kalimat fi'il tidak bisa menerima i'rab jar. Nah, jawabannya seperti ini. Oke, memang secara kasat mata setelah lam di situ adalah yasmala yang berupa fi'il mudhari ya. Tapi di sini yasmala kan dibaca nasab, ya kan? Tanda nasabnya adalah fathah ya.
Nah, yang menasabkan yasmala ini apa? Yang menasabkan adalah an yang ditakdirkan. Jadi di situ takdirannya adalah li ayyashmala. Jadi an yang dibuang inilah yang digunakan untuk menasabkan yasmala. Nah, sekarang kita rangkai. Yasmala itu yang menasabkan adalah an, ya. An yang dibuang ini itu kalau ditambahkan atau digabungkan dengan fi'il mudhari' maka menjadi masdar muawwal, ya. Masdar muawwal. Nah, masdar itu adalah berupa kalimat isim, ya. Jadi berhubung kalimat isim maka bisa menerima i'rab jar, ya. Liyashmala li ayyashmala gitu. Nah, ini bisa kita takwil menjadi masdarnya apa berarti? Syamila yashmalu syamlan, ya kan? Syamlan ya. Berarti liyashmala itu ditakdirkan li syamli taghayyuril fami gitu. Nah, ya. Paham enggak? Paham enggak? Saya anggap paham. Kemudian selanjutnya, nah, di sini yasmala kan berupa fi'il mudhari' ya, maka otomatis membutuhkan yang namanya fa'il. Nah, fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke lafadz ghairihi tadi, ya. Kemudian taghayyurul fami menjadi maf'ul bih, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat pertama, yakni taghayyur, sebab di sini maf'ul bihnya berupa idhofah, ya. Taghayyur sebagai mudhaf, al-fami sebagai mudhaf ilaih, dan ini adalah idhofatul masdar ilal fa'il, ya. Nah, seperti itu. Kemudian bi ghairi azmin, di sini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah ghairi azmin yang masih berupa idhofah, ghairi sebagai mudhaf, azmin sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ka'aqli dirihin, di sini juga sama, jar majrur, huruf jarnya adalah kaf, majrurnya adalah aqli dirihin yang berupa idhofah lagi. Aqli sebagai mudhaf, di sebagai mudhaf ilah yang pertama, rihin sebagai mudhaf ilah yang kedua, ya. Di situ termasuk itu ya, salah satu asma khamsah. Kalau bahasa alfiyahnya itu asma sitah. Di situ tanda jamnya menggunakan ya. Kalau kita lihat itu kan asma khamsah kan abun, akhun, hamun, fudu. Yang du ini, du itu kan ketika dibaca rafa, ya. Ketika dibaca nasab itu dha, ketika dibaca jar di. Baitnya adalah warfa biwawin wansiban nabil alif wajrub biyai, ya. Jarkanlah dengan ya ma minal asma asif gitu. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya karihin adalah sifat atau naat dari lafadz rihin, ya. Di situ sama-sama dibaca jar, sama-sama berupa isim nakirah, sama-sama berupa mudzakkar, dan sama-sama berupa apa yang belum? Nakirah sudah, mudzakkar sudah, apa tadi? Jar sudah, apa yang belum? Ya, itu pokoknya, ya. Kemudian selanjutnya min saumin adalah jar majrur, huruf jarnya adalah min, majrurnya adalah kalimat saumin yang tanda jarnya menggunakan kasrah, ya, sebab saumin adalah isim mufrad. Kemudian wa basolin adalah ataf nasab, waw sebagai huruf atofnya, basolin sebagai ma'tuf dari kalimat saumin yang berupa ma'tuf alaih, ya, sehingga sama-sama dibaca jar. Kemudian wa ghairihima juga sama, ataf nasab, waw di situ sebagai huruf atofnya, ghairihima sebagai ma'tuf, ya. Yang mana ma'tuf alaihnya adalah basolin. Itu kalau ma'tuf alaih cabang. Kalau ma'tuf alaih pusat ya tetap lafadz saumin yang mana itu ma'tuf alaih yang pertama. Gitu saja. Selanjutnya wasani. Wawnya di situ adalah waw istinaf atau bisa juga kalian jadikan sebagai waw ibtidah. Kemudian untuk asani adalah mubtada, ya, yang dibaca rafa, tandanya dikira-kirakan, ya. Sebab ini asani itu memang unik, ya. Jadi nggak bisa kalau kalian bacanya itu wasaniyu, itu enggak, pasti bacanya wasani. Sehingga tanda rafanya dikira-kirakan, ya. Tapi kalau dibaca nasab wasania itu bisa. Tapi kalau rafa serta jarnya itu wasani gitu. Nah,
uniknya itu ya. Selanjutnya indal qiyami. Indal qiyami di sini adalah khobar dibaca rafa, tandanya dikira-kirakan ya. Karena di sini khobarnya berupa dorof dan ini adalah dorof zaman ya. Waktu, menunjukkan waktu. Dan di sini dorofnya itu ya berupa terkait idofi, inda sebagai mudhof, al-qiyami sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya al istiqodi. Ai di situ sebagai huruf tafsir, al istiqodi sebagai tafsiran dari lafaz al-qiyami. Ya, sehingga berhubung lafaz al-qiyami di situ dibaca jar, maka al istiqodi juga dibaca jar. Dan di sini tanda jarnya itu menggunakan kasrah sebab al istiqodi berupa isim mufrad. Kalau sifatnya ya masdar dari istaiqodo, yastaiqidu, istiqod. Nah, gitu. Artinya bangun. Selanjutnya minan naumi adalah jar majrur. Ini gampang, huruf jarnya min, majrurnya adalah kalimat an-naumi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Dan kalau ditanya singgotnya ya ini singgotnya itu masdar dari nama, yanamu, nauman. Atau bisa juga masdarnya itu niyamun ya, bisa. Tapi yang paling umum itu naumun ini. Tapi kalau somun itu masdar yang paling masyhur itu pakai siamun ya. Sebenarnya ya ada yang somun, tapi yang paling masyhur digunakan itu siamun. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk analisis kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Bagian selanjutnya insya Allah akan kita bahas di video kelanjutannya. Jadi tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.